Jadi cerita film aja kita pengennya happy ending gitu. Akhir ceritanya bagus. Nah, begitu pula dengan cerita kehidupan kita. Kita ingin cerita kehidupan kita pun sama. Akhir kehidupannya bahagia gitu. Ya. Dapat hadiah dari Sang Pencipta, dari yang menciptakan kita. Ya, jadi pulang kembali kepada Tuhan itu, pulang kembali kepada Allah itu mendapatkan kebahagiaan, bukan mendapatkan kesengsaraan. Ya. Makanya yang perlu kita perhatikan Pak Bu, menjalani kehidupan ini yang paling penting adalah ya, bagaimana agar akhir kehidupan kita itu baik. Itu yang harus kita kejar Pak Bu. Ya. Yang harus kita kejar itu bagaimana akhir dari usia kita itu dalam kondisi baik, dalam kondisi beriman kepada Allah, dalam kondisi taat kepada Allah. Karena penentuan kita ini di akhirat apakah bahagia atau tidak tergantung akhir usia kita. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Itu hadisnya. Innamal a'malu bil khawatim, ya. Sesungguhnya amal perbuatan manusia itu tergantung endingnya, tergantung akhir hayatnya, tergantung menjelang kematiannya. Jadi kita ketika menjelang kematian itu dalam kondisi apa? Jika kita dalam kondisi baik, maka insya Allah seluruh amal ibadah kita pun akan dinilai baik. Tapi jika akhir kehidupan kita ini jelek, bukan dalam kondisi taat, tapi dalam kondisi maksiat, dalam kondisi buruk, maka seluruh amal pun akan dinilai jelek. Itu yang perlu kita waspadai. Ya. Dan juga disebutkan dalam hadis yang lain, di dalam Sahih Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, innal abda la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Sesungguhnya seorang hamba dia selalu beramal baik, selalu beramal dengan amalan ahli surga. Rajin ibadah, rajin sholat, rajin ngaji, rajin puasa. Saking rajinnya tuh dalam beribadah, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', hingga jarak antara dirinya dengan surga itu hanya satu hasta. Ya, satu hasta itu berapa ukurannya? Satu hasta itu dari ujung jari sampai ujung siku. Jadi jarak orang tersebut dengan surga itu sudah dekat. Maksudnya apa? Maksudnya adalah selangkah lagi tinggal menunggu kematian, dia akan masuk surga. Dia masih hidup, tetapi amal ibadahnya itu akan mengantarkan dia ke surga. Gitu. Saking rajinnya dia itu dalam menjalani kehidupannya, rajin beribadah, sudah dekat dengan surga itu. Ya. Fayasbiqu alaihil kitab. Kemudian ketetapan Allah mendahuluinya. Ya. Artinya dia ternyata memilih amalan yang jelek, ya, mengambil perbuatan yang buruk. Faya'malu bi'amali ahlin nar. Di ujung usianya dia melakukan keburukan, melakukan kemaksiatan. Fayadkhulaha, maka dia pun masuk ke dalam api neraka. Sayang tuh. Sayang 1000 sayang, dia dari awalnya baik, ternyata menjelang akhir kehidupannya dia su'ul khatimah. Ya, melakukan amalan yang buruk yang membuat Allah murka, yang membuat Allah marah, dan akhirnya ia
meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Ya. Nah, disinilah pentingnya kita istiqamah. Pentingnya untuk selalu menjaga amal baik kita. Harus selalu istiqamah dan konsisten dengan amal baik tersebut. Ya. Kita lihat bagaimana para sahabat dahulu, ya. Mereka, kalau kita baca ya biografi para sahabat, itu mereka memiliki masa kelam. Ya, setiap para sahabat itu punya masa kelam. Ya. Ya. Dan tentu kita tidak sedang membicarakan masa lalu, ya, tetapi mengambil ibrah bagaimana para sahabat itu di awal sebelum masuk Islam mereka punya track record yang tidak baik. Ya, seperti Khalid ibnul Walid, ya, pernah memusuhi Rasulullah SAW, memusuhi Islam, memerangi Islam, tetapi lihat di akhir hayatnya dia menjadi pahlawan. Ya. Umar ibn Khattab pun sama. Ya. Menjadikan posisi beliau memusuhi Islam. Tapi setelah masuk Islam dia menjadi pahlawan yang luar biasa. Memperbaiki sisa-sisa usia dan mendapatkan husnul khatimah yang baik. Ya, sebagai syahid ketika sholat subuh ditikam dari belakang dan mendapatkan syahadatnya, ya, sebelum menjelang kematiannya. Di antara sahabat juga ada yang pernah berbuat syirik. Ya, di antara para sahabat ada yang pernah sujud kepada berhala. Di antara sahabat ada yang pernah membunuh. Di antara sahabat juga ada yang pernah menjadi musuh Nabi. Tetapi lihat akhir ending kehidupan mereka, mereka semua menjadi, ya, pahlawan atau sosok panutan yang sangat mulia. Ya, menjadi orang-orang yang dimuliakan. Ya. Karena mereka selalu berusaha menjaga amal baiknya hingga akhir hayat mereka. Ya. Tentu kita semua punya masa lalu. Ya, saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu di sini punya masa-masa yang jelek, masa-masa lalu yang kelam. Maka masa lalu yang tidak baik itu jadikan sebagai ibrah, sebagai pelajaran. Ya, ditutup sudah pintu-pintu masa kelam itu dan kita melihat ke depan, memaksimalkan sisa-sisa usia kita agar menjadi lebih baik.